Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nuansa Luisa Teresia Pratola dengan NIM 23020010254. Saya adalah mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengakuan dalam hukum internasional. Dosen pengampu saya adalah Bapak Johannes D. Brito, Siganono SHMIR MIL. Materi yang akan kita bahas di sini ada 4 materi. Yang pertama, teori pengakuan dalam hukum internasional, dan yang kedua, kategori pengakuan dalam hukum internasional. Materi yang ketiga, pengakuan terhadap pemerintahan, dan yang keempat, bentuk-bentuk pengakuan. Kita masuk ke dalam materi yang pertama, pengakuan dalam hukum internasional. Dalam pengakuan dalam hukum internasional, terdapat 2 teori pokok mengenai hakikat, fungsi, dan pengaruh pengakuan. Jadi teori pertama itu ada teori konstitutif. Teori konstitutif hanya tindakan pengakuanlah yang menciptakan status kenegaraan atau yang melengkapi pemerintahan baru dengan otoritasnya di lingkungan internasional. Teori yang kedua, teori deklarator. Teori deklarator, status kenegaraannya atau otoritas pemerintahan baru telah ada sebelum adanya pengakuan, dan status ini tidak bergantung pada pengakuan. Jadi tindakan pengakuan semata-mata hanya pengumuman resmi terhadap situasi fakta yang telah ada. Dalam bentuk maupun substansinya, pengakuan pada dasarnya merupakan tindakan diplomatik sepihak dari suatu negara atau lebih. Jadi, pengakuan merupakan suatu jaminan bahwa suatu negara baru dapat menduduki tempatnya yang wajar sebagai suatu organisasi politik yang merdeka dan berdaulat di tengah-tengah keluarga bangsa-bangsa. Dengan demikian, negara tersebut dapat mengadakan berbagai hubungan dengan negara-negara lainnya tanpa mengkhawatirkan bahwa kedudukannya sebagai kesatuan politik akan terganggu oleh eksistensi negara lainnya. Kita masuk ke dalam materi yang kedua. Materi yang kedua adalah kategori pengakuan dalam hukum internasional. Dalam kategori pengakuan dalam hukum internasional terdapat 2 kategori. Yang pertama, pengakuan berdasarkan cara yang dilakukan. Dalam pengakuan berdasarkan cara yang dilakukan, yang pertama tindakan pengakuan secara tegas atau ekspres, yaitu melalui pernyataan resmi berupa nota diplomatik, pesan pribadi kepala negara, atau dengan traktat. Yang kedua, tindakan pengakuan secara tidak tegas atau implicit. Apabila tindakan ini bisa disimpulkan dari hubungan tertentu antara negara yang mengakui dan negara baru atau pemerintahan baru. Kita masuk ke dalam kategori yang kedua. Kategori yang kedua di sini pengakuan berdasarkan bentuk yang dilakukan. Ada 2 pengakuan berdasarkan bentuk yang dilakukan. Yang pertama, pengakuan de jure. Pengakuan de jure adalah yaitu bahwa menurut negara yang mengakui, negara atau pemerintah yang diakui secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat internasional. Yang kedua ada pengakuan de facto, yaitu bahwa menurut negara yang mengakui untuk sementara dan secara temporer dengan segala reservasi yang layak di masa mendatang, negara atau pemerintah yang diakui telah memenuhi syarat berdasarkan fakta. Kita masuk ke dalam materi yang ketiga. Materi yang ketiga adalah pengakuan terhadap pemerintahan. Dalam pengakuan terhadap pemerintahan terdapat 5 teori. Yang pertama, teori legitimasi. Apa itu teori legitimasi? Teori ini berpandangan bahwa pengakuan hanya formalitas atau kesopanan dalam hubungan internasional. Pemerintah baru tidak memerlukan pengakuan khusus dari negara lain untuk menyatakan keabsahannya sebagai wakil atau pemimpin yang sah dari negaranya. Yang kedua ada teori de factoism dari Thomas Jefferson. Menurut Thomas Jefferson, banyaknya kudeta yang terjadi di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Jadi Thomas Jefferson memberikan penilaian yang objektif mengenai kriteria pemerintahan yang lahir secara inkonstitusional untuk dapat diakui, yaitu yang pertama, menguasai secara objektif organ-organ pemerintahan yang ada. Yang kedua, mendapat dukungan rakyat.
itu adalah teori de factoisme menurut Thomas Jefferson. Yang ketiga ada teori legitimasi konstitutif menurut Tobar. Menurut Tobar, ketika terjadi pergantian pemerintahan secara tidak normal, maka sebaiknya pengakuan diberikan setelah pemerintahan baru mendapat legitimasi konstitusional dalam hukum nasional negara setempat. Itu adalah teori legitimasi konstitutif menurut Tobar. Yang keempat, teori Stimson. Teori Stimson, pengakuan terhadap pemerintahan yang baru tidak perlu diberikan kepada pemerintahan yang lahir dari inkonstitusional atau yang lahir dari kudeta. Yang kelima, teori Estrada. Teori Estrada, keberadaan lembaga pengakuan lebih banyak mendatangkan mudarat, atau dengan kata lain, mudarat itu adalah kerugian. Jadi teori Estrada ini mendatangkan lebih banyak kerugian daripada manfaat. Baik, kita masuk ke dalam materi yang keempat. Bentuk-bentuk pengakuan. Bentuk pengakuan di sini terdapat 4 pengakuan. Yang pertama, pengakuan negara baru. Pengakuan negara baru ini pengakuan diberikan kepada suatu negara atau baik berupa pengakuan de facto maupun de jure. Untuk mengakui suatu negara baru, pada umumnya kita harus memakai kriteria yang ada. Yang kedua, pengakuan pemerintah baru. Hal ini dipisahkan antara pengakuan terhadap negara dan pengakuan terhadap pemerintahannya. Hal ini biasanya juga terjadi jika corak sistem pemerintahan yang baru dan lama terdapat perbedaan yang kuat. Kita masuk ke dalam bentuk yang ketiga, yaitu pengakuan sebagai pemberontak atau beligerensi. Menurut pengakuan ini, bila di suatu negara terjadi pemberontakan dan hal tersebut memecah belah kesatuan nasional, maka dalam keadaan seperti ini, lahirlah sistem pengakuan beligerensi. Bentuk yang keempat, yaitu pengakuan hak-hak teritorial dan situasi internasional baru. Bentuk pengakuan ini berawal dari peristiwa penyerbuan Jepang ke Cina pada tahun 1931. Pengakuan ini juga mengacu pada bagaimana negara-negara dan masyarakat internasional mengakui atau menolak klaim suatu wilayah yang dapat mempengaruhi kedaulatan, politik, dan stabilitas global. Faktor penting termasuk prinsip hukum internasional seperti kedaulatan dan hak untuk menentukan nasib sendiri, serta peran politik dan diplomasi. Contoh kasusnya itu meliputi Crimea, Palestina, Taiwan, dan Kosovo. Pengakuan teritorial ini juga berdampak pada hak penduduk lokal dan pengelolaan sumber daya di wilayah sengketa. Demikian presentasi saya hari ini. Mungkin ada salah atau apa, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.